Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1417. Apa sebenarnya rahasia di tanah terlarang pemakaman tulang? Roh kuali naga iblis juga tidak tahu. Bahkan Kaisar Abadi 9 dunia bawah dari zaman era kuno dekat pun tidak menjelaskannya secara rinci. Tampaknya, zona terlarang yang dipenuhi aura kematian itu bahkan enggan untuk dimasuki oleh eksistensi sekelas Kaisar Abadi. Namun, tujuan Luo Xiu pergi ke tanah terlarang pemakaman tulang kali ini bukanlah untuk menjelajahi rahasia tempat itu, melainkan untuk menemukan jembatan terbang abadi yang dulu pernah dihancurkan. Jembatan terbang abadi adalah sebuah formasi sihir tingkat abadi, dan ia sekarang juga telah mencapai alam dewa abadi. Ia akan pergi untuk menyegel pintu masuk teleportasi, untuk mencegah orang yang naik dari dunia bawah salah masuk ke tanah terlarang pemakaman tulang dan kehilangan nyawa mereka sia-sia. Dengan menggunakan teknik dewa perubahan untuk mengubah penampilan dan auranya, Luo Xiu sekali lagi tiba di kota Wanggu. Di sebuah rumah minum di dekat jendela, ia memesan sebotol arak dan meminumnya perlahan, sambil mendengarkan percakapan di antara tamu-tamu lain di rumah minum itu. Di tanah kuno naga iblis, banyak sekali ahli yang tewas selama bertahun-tahun ini, tetapi kuali naga iblis yang agung itu seolah lenyap tanpa jejak, tidak ada yang bisa menemukannya. Legenda mengatakan kuali naga iblis berhubungan dengan seorang kaisar abadi dari era kuno dekat. Banyak kekuatan besar yang terusik, mereka hampir menyisir seluruh tanah kuno itu hingga ke setiap sudut. Bahkan Raja Abadi dari Kerajaan Abadi Ciming kita juga gugur. Kudengar karena pertempuran di tanah kuno naga iblis, Raja Abadi yang tewas tidak kurang dari 10 orang. Mendengar percakapan semacam ini, Luo Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dalam hati. Sudah bertahun-tahun berlalu, ia bahkan sudah membuktikan Dao dan menjadi dewa abadi, tetapi gejolak di tanah kuno naga iblis ternyata belum juga reda. Beberapa tahun terakhir ini, Kerajaan Abadi Ciming kita sedang tidak tenang. Di antara 10 penjuru dunia abadi yang luas, Kerajaan Abadi Ciming kita hanyalah bagaikan sebutir debu di lautan, tidak berarti apa-apa. Tak disangka malah menarik perhatian dari berbagai penjuru, membuat para ahli berkumpul. Oh, apa yang sedang saudara bicarakan ini adalah tanah terlarang pemakaman tulang. Benar, kuali naga iblis masih belum juga ditemukan, tetapi ada rumor yang mengatakan bahwa ada orang yang berhasil keluar hidup-hidup dari tanah terlarang pemakaman tulang. Hal ini membuat beberapa kekuatan besar tertarik. Masalah ini aku juga sudah dengar. Sepertinya belakangan ini terus-menerus ada orang yang keluar hidup-hidup dari tanah terlarang pemakaman tulang. Bukankah ini sedikit terlalu janggal? Benar, aku juga merasa tidak bisa dipercaya. Kudengar tanah terlarang pemakaman tulang sudah ada sejak era purba atas. Dari zaman kuno hingga sekarang, banyak ahli tiada tanding yang mencoba menjelajahi rahasianya, tetapi pada dasarnya semua yang masuk tidak pernah kembali. Sekarang justru ada orang yang terus-menerus keluar hidup-hidup, mungkin rahasia tanah terlarang pemakaman tulang akhirnya akan terungkap ke seluruh dunia. Mendengar ini, Luo Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ia baru saja bersiap untuk pergi ke tanah terlarang pemakaman tulang, tetapi kini ada kekuatan besar yang mengincar zona terlarang ini. Tentu saja ini bukanlah kabar baik baginya. Kota Wanggu adalah kota yang paling dekat dengan tanah terlarang pemakaman tulang. Selama beberapa hari berturut-turut, aura para ahli terus-menerus turun, membuat penguasa kota yang memiliki tingkat kultivasi Dewa Langit harus secara pribadi menyambut mereka dengan sikap yang sangat rendah hati. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan telah berlalu. Di tanah terlarang pemakaman tulang tidak ada pergerakan apapun, tetapi Luo Xiu justru melihat beberapa orang yang tidak terduga di kota Wanggu. Qin Zan dan Dugu, kedua saudara angkatnya, juga telah tiba di kota Wanggu. Saat Luo Xiu melihat mereka, ia langsung mengirim pesan melalui mutiara komunikasi. Dan yang lebih membuat Luo Xiu terkejut adalah, ia melihat Lin Tian dan Dewi Yunxuan. Tanah terlarang pemakaman tulang adalah tempat di mana 10 yang masuk, tidak ada yang kembali hidup. Dulu aku bisa membawa kakak tertua dan kakak kedua keluar hidup-hidup sepenuhnya berkat perlindungan dari naga tulang setinggi puluhan ribu meter itu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mereka berdua ini bisa keluar hidup-hidup. Luo Xiu sedikit meratap. Terhadap Lin Tian, ia tidak terlalu memikirkannya. Sebelumnya ia cukup khawatir pada Dewi Yunxuan, saat ini melihatnya selamat dan sehat, hatinya pun menjadi jauh lebih tenang. Beberapa saat kemudian, di sebuah ruangan pribadi di sebuah rumah minum, Luo Xiu bertemu dengan Qin Zan dan Dugu. Adik ketiga, kakak tertua, kakak kedua. Ketiga bersaudara itu bertemu. Qin Zan dan Dugu tampak sedikit emosional.
Bagaimanapun juga, saat Luo Xiu melarikan diri dari kota Wanggu dulu, mereka berdua sebagai kakaknya sama sekali tidak bisa membantu. Sekte Abadi 9 Pedang sudah dimusnahkan. Adik ketiga, kau tidak perlu khawatir lagi, mereka akan memburumu di masa depan, kata Dugu setelah duduk, menyampaikan sebuah kabar. Pertempuran di tanah kuno naga iblis semakin memanas. Para ahli dari berbagai pihak masih terus mencari keberadaan kuali naga iblis. Dan sebagai pihak yang pertama kali menemukan tanah kuno ini, Sekte Abadi 9 Pedang secara alami menjadi target banyak ahli. Di dunia abadi yang luas, Sekte Abadi 9 Pedang hanyalah kekuatan kecil laksana semut. Seorang tokoh besar mencoba mengekstrak jiwa dan memurnikan roh tetapi tidak mendapatkan informasi yang berguna, maka dengan satu lambaian tangan, ia pun mengumumkan kehancuran Sekte Abadi 9 Pedang. Mulai dari master sekte tingkat dewa langit hingga para pelindung tingkat dewa manusia, tidak ada satupun yang selamat. Dunia abadi ini benar-benar terlalu kejam. Aku bahkan sedikit menyesal dulu ikut naik bersama kalian. Dugu meminum seteguk arak, lalu berkata sambil menghela napas, sebuah sekte abadi bisa dimusnahkan begitu saja. Sedangkan orang sepertiku yang bahkan belum mencapai tingkat setengah dewa, di dunia abadi ini mungkin bahkan tidak lebih baik dari seekor semut. Apa-apaan kau ini, bicara pesimis begitu. Saat tes bakat di Sekte Abadi 9 Pedang, kau terbukti memiliki tulang pedang dan jiwa pedang alami, ditakdirkan untuk bisa berkultivasi menjadi dewa pedang. Qin Zhan tertawa sambil memarahinya dari samping. Ia tahu Dugu tidak benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya, hanya saja hatinya sedikit tertekan. Bagaimanapun, setelah melewati berbagai penderitaan dan berkultivasi selama bertahun-tahun di dunia bawah, saat tiba di dunia abadi ternyata masih menjadi seekor semut. Perbedaan yang sangat besar ini sulit untuk diterima oleh siapapun. Apa rencana kakak tertua dan kakak kedua? Luo Xiu bertanya sambil tersenyum. Ia tahu betul mereka tidak akan bernasib terlalu buruk di dunia abadi. Bakat jalan pedang Dugu tidak perlu diragukan lagi, sedangkan Qin Zhan bahkan terlahir sebagai roh abadi alami, bakatnya lebih baik dari Dugu. Aku berencana mencari sebuah dinasti abadi untuk bergabung. Kudengar kerajaan abadi Qiming menemukan sebuah tanah kuno, dan bahkan para ahli sekuat raja abadi pun gugur lebih dari 10 orang. Jadi aku tidak mempertimbangkan untuk bergabung dengan kerajaan abadi atau sekte tingkat raja abadi itu, tidak ingin lagi menjalani kehidupan yang penuh gejolak. Qin Zhan berkata lebih dulu. Ia sudah berada di dunia abadi selama beberapa waktu dan di dalam hatinya sudah memiliki pilihan. Pikiranku kurang lebih sama dengan kakak tertua. Kalau kau bagaimana, adik ketiga? Dengan bakatmu, bahkan jika bergabung dengan tanah suci pun sudah lebih dari cukup, kata Dugu sambil menatap Luo Xiu. Hehe, aku tidak usah dihitung. Aku sudah terbiasa bebas sendirian, tidak ingin bergabung dengan kekuatan manapun dan terikat. Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Dongfang Yunyi memberinya rasa krisis yang sangat besar, dan Gunung Roh Kudus di belakangnya juga tidak bisa diremehkan. Bahkan jika ia bergabung dengan sebuah tanah suci, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa melindunginya. Sebaliknya, di bawah tekanan Gunung Roh Kudus, tanah suci itu malah mungkin akan menyerahkannya ke tangan wanita jalang Dongfang Yunyi itu. Ia tidak ingin menyerahkan takdirnya ke tangan orang lain, jadi ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Oh ya, tadi aku melihat Lin Tian dan Yun Xuan. Kapan mereka keluar dari tanah terlarang pemakaman tulang? Luo Xiu mengalihkan pembicaraan. Ia tidak ingin menyeret Qin Zhan dan Dugu ke dalam masalah Lu Mengyao. Aku juga tidak begitu jelas. Sepertinya selain kita bertiga dan mereka berdua, orang-orang lain tidak ada yang berhasil keluar dari tanah terlarang pemakaman tulang. Qin Zhan dan Dugu sama-sama menggelengkan kepala dan menghela napas. Bagaimanapun juga, dulu puluhan penguasa Dao dan penguasa Dao sejati berkumpul, semua orang naik dengan penuh harapan. Mereka mengira setelah masuk ke dunia abadi bisa mencari kesempatan dan takdir baik untuk menjadi dewa abadi, tetapi tak disangka malah salah masuk ke dalam tanah kematian, dan semuanya menjadi sia-sia. Tepat pada saat itu, dari jendela ruangan pribadi, mereka bertiga bisa melihat bayangan orang-orang berkelebat di luar. Banyak orang berubah menjadi pancaran cahaya dan terbang ke arah luar kota. Klan Naga Abadi dan Tanah Suci 9 dunia bawah akan bekerja sama menjelajahi tanah terlarang pemakaman tulang. Berita ini dengan cepat menyebar di kota Wanggu. Banyak orang yang bergerak setelah mendengar kabar tersebut. Dan saat ini di pinggiran tanah terlarang pemakaman tulang, telah berkumpul para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari kedua kekuatan besar itu. Tanah suci Naga Abadi tentu tidak perlu dijelaskan lagi, itu adalah tanah suci dari klan Naga Abadi. Naga Abadi terlahir kuat, bisa dibilang sebagai salah satu ras terkuat di dunia abadi. Para ahli dari klan Naga Abadi memancarkan aura yang kuat, ada yang berwujud manusia, ada yang berwujud naga. Aura naga yang dahsyat menyelimuti langit dan bumi. Di atas para ahli klan Naga Abadi, 9 naga abadi berukuran raksasa mengelilingi sebuah istana kuno. Itu aula naga suci.
Legenda mengatakan hanya para tetua dari klan naga abadi yang berhak tinggal di dalamnya. Tetua dari klan naga abadi, pastilah eksistensi yang melampaui Raja Abadi. Entah itu Dewa Junjungan atau penguasa abadi. Banyak orang yang bergegas keluar dari kota Wanggu berdiskusi, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Dewa Junjungan memimpin sebuah dinasti abadi, penguasa abadi menguasai sebuah tanah suci. Klan naga abadi adalah kekuatan tingkat tanah suci, jadi ahli tingkat tetua mereka setidaknya adalah tokoh besar setingkat Dewa Junjungan. Tiba-tiba, langit di kejauhan bergetar hebat. Kapal-kapal perang yang seluruhnya berwarna hitam pekat dan memancarkan cahaya kelam muncul setelah menghancurkan kehampaan, auranya luar biasa dahsyat. Itu kapal perang tanah suci 9 dunia bawah. Konon salah satu dari 6 klan kuno di era purba jauh adalah klan 9 dunia bawah. Kerumunan kembali terkesima. Banyak orang yang mendapatkan kabar bahwa ada kekuatan besar yang akan menjelajahi tanah. Terlarang pemakaman tulang, tetapi tidak menyangka akan menjadi 2 kekuatan tingkat tanah suci. Berangkat, bergerak, seiring dengan 2 suara agung yang terdengar, pasukan dari klan naga abadi dan tanah suci 9 dunia bawah mulai bergerak maju, memasuki tanah terlarang pemakaman tulang. Seketika saat memasuki tanah terlarang pemakaman tulang, aura sunyi senyap mematikan yang mengerikan langsung menyelimuti semua orang. Tekanan dahsyat berasal dari langit yang suram. Para naga abadi yang berputar-putar di udara terpaksa mendarat dan berubah menjadi wujud manusia. Kapal-kapal perang tanah suci 9 dunia bawah juga ikut mendarat dan disimpan oleh para ahli. Semua orang maju dengan berjalan kaki. Bersambung,